Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Teman-teman sekalian, ibu dosen yang kita hormati semuanya, suatu kehormatan bagi saya untuk mempresentasikan makalah tentang pendidikan Pancasila. Makalah yang saya modifikasi judulnya menjadi mempertegas Pancasila sebagai ideologi negara. Tema ini menjadi sangat penting sekali untuk kita bahas di tengah maraknya tantangan, di tengah maraknya sebagian kelompok dari masyarakat kita yang mempertanyakan Pancasila sebagai identitas, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa Pancasila merupakan komitmen dari founding father, pendiri bangsa ini, yang menyatukan pikiran, yang menyatukan gagasan, yang menyatukan berbagai hal keberbedaan yang ada di Indonesia, keragaman entitas, keragaman agama, keberbedaan budaya, menjadi sebuah entitas yang tunggal yang disatukan dalam sebuah ideologi. Kita ada beragam agama, ada luar biasa banyaknya suku, luar biasa banyaknya cara pikir dan cara pandang. Maka kita butuh sebuah ideologi yang menyatukan keberbedaan itu dalam sebuah entitas yang tunggal. Atas dasar itulah kemudian Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara harus diinstal dalam pikiran kita, harus diinstal dalam tindakan kita sebagai individu, perilaku kita sebagai anggota masyarakat, dan sikap kita sebagai warga negara Indonesia. Pengejawantahan Pancasila itu sesungguhnya tidak hanya untuk individu, tapi juga negara. Artinya adalah apapun pikiran, apapun tindakan, baik itu oleh individu ataupun negara yang bertentangan dengan Pancasila, itu dengan sendirinya harus kita tolak. Contoh salah satunya itu adalah Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini memberi makna bahwa semua orang yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dia harus memilih agama, dia harus memeluk agama. Apabila ada di antara kita yang tidak memiliki agama, dia tidak memeluk agama, maka dia harus ditolak dengan sendirinya. Contoh yang lebih sederhana itu adalah apa yang kita lakukan pada hari ini. Bikin tugas pendidikan Pancasila juga adalah bagian dari implementasi nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam katakanlah menghormati guru, menghormati dosen. Dia menempati posisi yang kedua setelah penghormatan kita terhadap orang tua. Menuntut ilmu juga adalah sebuah kewajiban, dan nyaris semua agama, dan pasti semua agama itu mendorong kita untuk menuntut ilmu. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, which is kita harus saling sayang menyayangi. Tidak diperbolehkan tindakan yang menafikan atau menyakiti orang lain, dan itu bertentangan dengan sila yang kedua. Menyebarkan berita palsu
dengan niat memecah belah bangsa ini, itu bertolak belakang dengan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan, itu adalah bagaimana menuntun kita untuk tidak menjadi individu yang individualis, individu yang egois. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada yang lain. Contoh kemarin seharusnya tugas untuk mata kuliah pendidikan Pancasila itu dikumpulkan pada hari Kamis. Tapi ada diskusi-diskusi yang kemudian diakomodasi, maka tugas Pancasila akhirnya dikumpulkan pada hari Sabtu hari ini. Itu adalah bagian dari implementasi nilai kerakyatan. Kita duduk sama rendah, kita mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan yang terbaik yang bisa mewadahi keinginan kita semua. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kemudian dalam konteks hukum, katakanlah semua manusia Indonesia dia sama derajatnya di mata hukum. Presiden kalau dia bersalah dia harus dihukum. Jenderal kalau bersalah dia harus dihukum. Hakim kalau bersalah dia harus dihukum. Jaksa kalau bersalah juga harus dihukum. Mahasiswa yang ada di sini yang gak ngumpulin tugas hari ini, dia juga harus dihukum. Yang telat harus dihukum. Ya, itu keadilan sosial. Nah, nilai-nilai inilah yang harus kita perluas, yang harus kita perkuat nilainya sebagai ideologi kita dalam hidup di Indonesia, baik sebagai individu, anggota masyarakat, dan juga sebagai warga negara. Saya kira itu presentasi singkatnya tentang apa yang saya bahas pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.